saya Mutiara Cendra Musti dengan NBI 11521000164. Di sini saya akan menjelaskan apa sih definisi dari AI dan politik. Perkenalkan, nama saya Putri Dwi Lestari dengan NIM 11521000269. Di sini saya akan menjelaskan tentang histori AI dan politik. Halo, perkenalkan nama saya Anjaliani dengan NBI 11521000318. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan antara IA dan politik. Halo, perkenalkan nama saya Dimas Evokavi dengan NBI 11521000236. Halo, aku Yayan Dwi Cahyono dengan NBI 11521000273. Di sini saya akan menjelaskan solusi. Nah, sebelum kita masuk ke apa sih definisi AI dan politik, mari kita ketahui dulu apa sih definisi itu. Jadi, definisi sendiri itu merupakan gambaran atau penjelasan mengenai suatu objek, konsep, ataupun fenomena yang terjadi. Jadi, kayak gambaran aja gitu loh, garis besarnya. Nah, definisi sendiri dapat kita jumpai itu di buku teks, bidang-bidang lainnya, dan kamus. Itu terdapat banyak sekali definisi. Nah, kita masuk ke materi kedua. Apa sih definisi AI itu? Dan apa sih AI itu sebenarnya? Jadi AI itu merupakan singkatan dari Artificial Intelligence. Merupakan kecerdasan buatan manusia loh. Bayangin, manusia bisa menciptakan AI di tahun 2023 ini. Jadi AI sendiri itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama, AI lemah dan AI kuat. Nah, pada penasaran kan? Jadi AI sendiri itu dikategorikan menjadi dua, AI lemah dan AI kuat. Kalau AI lemah itu diciptakan untuk membantu pekerjaan manusia, sedangkan yang AI kuat itu dibantu untuk menyamakan pola pikir manusia. Nggak terasa udah masuk ke materi selanjutnya nih. Jadi, definisi politik menurut Aristoteles sendiri yaitu politik merupakan ilmu yang berurusan dengan masyarakat dan pemerintahan negara. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang sejarah AI. Nah, sejarah AI ini dimulai dari tahun 1950-an, di mana istilahnya adalah kecerdasan buatan. Di sini, para ilmuwan mengembangkan mesin-mesin yang dapat meniru kecerdasan manusia. Menarik nih. Pada tahun 1960-an hingga 1970-an, program komputer pertama yaitu bernama Logic Theories dan General Problem Solver. Nah, namun seiring perkembangan zaman, minat terhadap AI mengalami penurunan yang sangat drastis dan dikenal sebagai musim dingin AI karena kurangnya kemajuan teknologi. Pada tahun 1980-an, minat terhadap AI kembali pulih dan perkembangan aplikasi AI menjadi lebih kompleks. Pada tahun 1997, IBM mengembangkan mesin catur Deep Blue yang mana ini mampu mengalahkan juara dunia catur Garry Kasparov. Pada tahun 2000-an, metode pembelajaran yang dikenal sebagai machine learning ini digunakan untuk belajar. Dan pada tahun 2010-an, deep learning menggunakan jaringan tiruan dengan banyak lapisan mencapai hasil yang memuaskan, yaitu seperti pengenalan wajah dan juga terjemahan mesin dan lain-lain. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sejarah politik di Indonesia. Nah, sejarah politik di Indonesia ini saling berkaitan erat dengan kemerdekaan yang ada di Indonesia. Sejarah politik Indonesia meliputi perjalanan politik negara ini sejak masa kemerdekaan pada tahun 1945. Nah, ada beberapa periode penting dalam sejarah politik di Indonesia. Yang pertama, yaitu masa awal kemerdekaan pada tahun 1945 hingga 1950-an. Setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan kemerdekaannya. Dari penjajahan Belanda pada tahun 1949, setelah perjanjian Rome van Rooyen, Belanda akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia. Periode berikutnya yaitu pada era Soekarno pada tahun 1950 hingga 1967. Presiden pertama Indonesia ini, Soekarno, memainkan peran sentral dalam politik Indonesia pada periode ini. Nah, pemerintahannya ditandai dengan kebijakan nasionalis dan upaya untuk membangun negara yang berdaulat secara ekonomi.
pada tahun 1959, Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang mengubah sistem politik menjadi demokrasi terpimpin. Pada periode ketiga, yaitu masa Orde Baru, ditandai dengan pada tahun 1967 hingga 1998. Pada tahun 1967 ini, Soekarno digantikan oleh Soeharto setelah terjadi peristiwa 30 September. Masa Orde Baru ditandai dengan pemerintahan yang otoriter. Pada era ini juga terkenal karena pelanggaran hak asasi manusia dan korupsi yang meluas. Selanjutnya adalah periode keempat, yaitu masa reformasi dan era demokrasi pada tahun 1998 hingga sekarang. Krisis ekonomi pada tahun 1997 memicu protes rakyat yang mengarah kepada jatuhnya rezim Soekarno pada tahun 1998. Reformasi politik dilakukan dan Indonesia beralih ke sistem demokrasi multipartai. Pemilihan umum langsung dan kebebasan sipil meningkat, dan kekuasaan politik lebih tersebar. Sejak itu, Indonesia telah mengadakan pemilihan presiden dan parlementer secara berkala. Dalam sejarah politik Indonesia juga terdapat perubahan kebijakan, gerakan politik, dan perjuangan berbagai kelompok politik seperti partai politik, kelompok kepentingan, dan gerakan sosial. Dinamika politik terus berlanjut dan mempengaruhi pembentukan kebijakan, isu-isu politik, dan arah pembangunan negara. Jadi, pentingnya hubungan antara IE dan politik yaitu sangatlah kompleks untuk memajukan dan memperkembangkan teknologi saat ini. Adanya IE dan politik saat ini memperluas dan memperkembangkan pemikiran masyarakat dan politik untuk saat. Jadi, di sini hubungan IE dan politik ada 3. Yang pertama yaitu penggunaan pengambilan keputusan. Yang kedua, penggunaan IE dalam memilih kepemimpinan. Yang ketiga, penggunaan IE dalam beretika. Penggunaan IE dalam pemilihan keputusan yaitu dapat dilihat dari pemilihan kepemimpinan. Pemimpin dapat dilihat dari konteks politik, maka pemimpin dijelaskan sebagai keluaran atau output. Dari pemilihan ini secara individu dan beberapa proses tertentu. Selain itu, penggunaan IE dalam pemilihan kepemimpinan juga dapat digunakan survei dan pengungutan suara elektronik. Dengan menggunakan algoritma yang tepat, IE dapat membantu dan memperoleh pemilihan data yang lebih akurat. Untuk pemilihan yang ketiga, penggunaan IE dalam beretika yaitu tidak menyebarluaskan foto secara umum dan tidak menyebarkan data-data, tidak memperjelek-jelekan atau mengomongkan orang secara tidak baik. Nah, isu yang pertama yaitu AI akan menggantikan semua pekerjaan politisi. Nah, di Indonesia belakangan ini demokrasi sudah selisih berganti, dipicu ketidakpuasan produk undang-undang yang dihasilkan oleh DPR dan pemerintah. Beberapa orang mungkin mengklaim bahwa AI akan mengambil alih peran politisi dan mengendalikan sistem politik. Nah, namun peran politisi melibatkan pemahaman yang kompleks tentang masyarakat. Nah, hukum dan kebijakan politik yang tidak dapat sepenuhnya diwakili oleh AI agak bertentangan. Nah, AI dapat digunakan sebagai alat bantu, tetapi tidak dapat menggantikan peran manusia dalam memproses pengambilan keputusan politik. Nah, keputusan politik sering melibatkan pertimbangan etika, keadilan, dan nilai-nilai manusiawi yang sulit dipahami dan ditransfer ke dalam algoritma AI. Isu kedua, ancaman AI sebagai alat black campaign pemilu 2024 yang saya kutip dari Kompas tentang pemilu menjadi sesuatu yang penting dalam kehidupan demokrasi Indonesia. Nah, teknologi yang canggih semakin terlibat dalam proses pemilu, contohnya artificial intelligence atau AI yang mampu melakukan analisis data yang kompleks dan menjadi alat yang sangat berguna dalam memenangkan kampanye pemilu. Nah, black campaign itu sendiri atau bisa disebut kampanye hitam yang bentuk kampanye politik
yang bertujuannya untuk menyerang lawan dan memanipulatif informasi, tujuannya agar lawan kalah dukungan. Nah, dalam era teknologi yang semakin maju ini, AI telah digunakan untuk menciptakan video dan audio deepfake yang dapat menyelesaikan pemilihan tentang apa yang sebenarnya dikatakan atau dilakukan oleh seseorang. Nah, dalam konteks kampanye politik, deepfake dapat digunakan untuk membuat video atau audio yang memanipulasi wajah, suara, ataupun gerakan untuk menciptakan kesan bahwa mereka mengatakan atau melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah terjadi di dalam deepfake itu sendiri. Dalam konteks pemilihan politik, penyebaran informasi yang salah atau manipulatif dapat mempengaruhi persepsi pemilihan, pengubahan pemandangan mereka terhadap kandidat atau isu tertentu, dan akhirnya mempengaruhi hasil pemilihan dari pemilihan itu tersendiri. Nah, hal ini dapat merusak integritas pemilu dan membahayakan demokrasi Indonesia. Nah, contohnya di Indonesia beredar konten Presiden Jokowi nih menyanyikan lagu Asma Librasi. Nah, itu merupakan contoh nyata dari ancaman kampanye hitam yang menggunakan teknologi AI. Bisa dicek di websitenya sendiri, di Kompas. Oke, sekarang kita bahas isu yang ketiga, yakni kecerdasan buatan bisa mengganggu stabilitas politik. Nah, pertumbuhan AI itu sendiri dapat meningkatkan ancaman kejahatan cyber dan stabilitas politik. Nah, AI kemungkinan bisa menjadi bentuk baru dari kejahatan cyber, mengganggu politik, bahkan serangan fisik. Nah, AI dapat digunakan untuk menciptakan bot yang mampu melakukan serangan phishing yang tingkat keakurasiannya lebih tinggi. Para pejabat cyber ini dapat menggunakan tingkat spear phishing yang disesuaikan secara khusus untuk menargetkan pejabat pemerintah atau politisi. Mereka dapat mengirim email palsu yang terlihat seperti berasal dari sumber terpercaya. Nah, meminta informasi pribadi itu dapat meminta informasi pribadi mereka atau login ke akun mereka yang dapat memberikan akses ke data sensitif mereka. Itu dari efek spear phishing itu sendiri. Nah, serangan phishing juga dapat digunakan untuk mempengaruhi opini-opini publik yang dapat mempengaruhi opini-opini publik terhadap politisi atau isu-isu politik yang tertentu, atau pejabat cyber dapat menggunakan email atau media sosial palsu untuk menyebarkan hoax atau informasi palsu yang merugikan politisi lain. Kecerdasan AI atau kecerdasan buatan adalah bidang ilmu komputer yang didedikasikan untuk memecahkan masalah kognitif yang umumnya terkait dengan kecerdasan manusia, seperti pembelajaran, pemecahan masalah, dan pengenalan pola. Penggunaan AI diyakini dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam bisnis serta mendorong inovasi di berbagai sektor. Namun, hubungan antara AI dan politik sangat kompleks dan beragam. Berikut adalah beberapa solusi yang mungkin bisa diterapkan. Antara lain, yang pertama ada peningkatan pemahaman. Pemerintah, lembaga politik, dan masyarakat perlu meningkatkan pemahaman mereka tentang AI dan dampaknya terhadap politik. Melalui pendidikan dan kampanye penyuluhan, informasi yang akurat dan objektif dapat disebarkan untuk memperkuat pemahaman tentang AI dan politik. Yang kedua, pengembangan etika AI. Perlu adanya kerangka etika yang kuat untuk penggunaan AI dalam politik.
Etika AI harus mencakup aspek seperti transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan kebebasan informasi. Penyusunan kode etik dan panduan penggunaan AI di politik dapat membantu mengurangi potensi penyalahgunaan dan dampak negatif. Yang ketiga, ada pengawasan dan regulasi. Diperlukan regulasi yang memadai untuk mengawasi pengguna AI dalam politik. Pemerintah dan lembaga pengatur harus bekerja sama untuk memastikan bahwa kegiatan politik yang melibatkan AI tetap adil, tidak diskriminatif, dan transparan. Regulasi harus mencakup penggunaan data, keamanan informasi, dan perlindungan privasi. Mungkin itu saja materi yang bisa kami sampaikan tentang hubungan AI dengan politik. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata, mohon dimaafkan.